Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Melba, dari manajemen 2013. Saya membuat video ini untuk persyaratan untuk mengikuti sidang skripsi. Video ini khususnya ditujukan kepada para penguji sidang skripsi saya, lalu para pembimbing saya untuk skripsi. Untuk judul skripsi saya yaitu pengaruh lokasi, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian dengan minat beli sebagai variabel intervening pada CV Restu Ibu Utama, Bekasi, Jawa Barat. Lalu kenapa saya memilih objek percetakan? Karena fenomena yang terjadi di percetakan ada beberapa macam, yaitu persaingan percetakan yang tinggi, persaingan harga dengan semua percetakan yang banyak, lalu lokasi mempengaruhi, apakah lokasi mempengaruhi penjualan di digital ini, lalu seberapa penting promosi pada usaha percetakan. Untuk latar belakang yang masalah yang membuat saya memilih judul ini adalah latar belakang pada CV Restu Ibu Utama. Hasil penjualan percetakan CV Restu Ibu Utama dari tahun 2015 sampai dengan 2018 lalu tidak mencapai target. Lalu daftar keluhan konsumen pada CV Restu Ibu Utama itu banyaknya ketidaktersediaannya tempat parkir, lalu banyak usaha sama yang di lokasi toko. Latar belakang masalah untuk harga adalah harga CV Restu Ibu Utama itu selalu lebih tinggi dari harga persaingan. Lalu promosi yang dilakukan CV Restu Ibu Utama juga kebanyakan melalui promosi word of mouth. Untuk rumusan masalah yang ada di penelitian ini adalah apakah ada 7, yaitu apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian jasa pada CV Restu Ibu Utama. Yang kedua, apakah lokasi berpengaruh terhadap minat beli. Yang ketiga, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang keempat, apakah harga berpengaruh terhadap minat beli. Yang kelima, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang keenam, apakah pengaruh promosi terhadap minat beli. Yang ketujuh, apakah minat beli berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Lalu untuk tujuannya sama, ada 7 juga, yaitu untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian, untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap minat beli, lalu hampir sama seperti rumusan masalah. Sampai yang terakhir untuk mengetahui pengaruh minat beli terhadap keputusan pembelian. Lalu untuk teori-teorinya adalah teori lokasi. Menurut Ciptono, lokasi mengacu pada berbagai aktivitas pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian atau penawaran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Dimensi-dimensi lokasi ada akses, visibilitas atau jangkauan, fasilitas parkir, ekspansi dan lingkungan. Lalu untuk teori harga, menurut Coulter dan Armstrong, harga dapat didefinisikan secara sempit sebagai jumlah yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa. Lalu untuk dimensi harga adalah keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan produk, daya saing harga, lalu kesesuaian harga dengan manfaat. Promosi, menurut Coulter dan Armstrong dalam Regenta et al., promosi adalah suatu unsur yang digunakan untuk memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk atau jasa yang baru pada perusahaan melalui iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan maupun publikasi. Dimensi promosi adalah iklan, promosi penjualan personal, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, dan word of mouth. Lalu untuk keputusan pembelian, menurut Coulter dan Armstrong, keputusan pembelian adalah perilaku keputusan pembelian akhir dari konsumen baik individual maupun rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi. Lalu dimensi keputusan pembelian ada pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca keputusan pembelian. Menurut
Marty dalam Navila et al. Mendefinisikan bahwa minat beli adalah suatu dorongan yang muncul dari diri konsumen untuk membeli suatu produk dalam memenuhi kebutuhannya. Lalu untuk dimensi minat beli sendiri adalah minat transaksional, minat preferensial, minat eksploratif. Untuk hipotesisnya, sini ada 7 hipotesis dalam penelitian saya. Yang hipotesis 1 yaitu lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 2 yaitu lokasi berpengaruh terhadap minat beli. Hipotesis 3 harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 4 harga berpengaruh terhadap minat beli. Hipotesis 5 promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 6 promosi berpengaruh terhadap minat beli. Hipotesis 7 minat beli berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Untuk metode penelitiannya ada jenis penelitian, variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, dan metode analisis data. Jenis penelitian yaitu deskriptif, kuantitatif, asosiatif, yaitu penelitian kuantitatif dengan menguji hubungan antar variabel. Variabel penelitiannya yang untuk variabel independen yaitu lokasi, harga, dan promosi, interveningnya minat beli, dan dependennya keputusan pembelian. Lalu populasi pada siklus studi utama yang berjumlah 600 orang, kita menggunakan metode sampelnya. Untuk sampel, untuk sampel harus setidaknya 5 kali jumlah indikator menurut Benfler and Shaw. Lalu hasilnya dari 5 kali 46 indikator, lalu kita mendapat 230 responden. Jenis-jenis data yaitu data primer, observasi, dan kuesioner. Di sini ada jenis dan sumber data lagi. Primer merupakan seperti observasi dan kuesioner. Sekunder ada jurnal, buku, data perusahaan, dan internet. Teknik analisa data yang bertujuan untuk mengubah kumpulan data mentah menjadi bentuk yang mudah dipahami. Tahapan analisis menggunakan CBSEM, CBSEM yaitu spesifikasi model, identifikasi model, estimasi model, evaluasi model, spesifikasi model. Untuk sampel pada penelitian ini, seperti yang sudah dibilang, itu menggunakan 230 responden. Responden yang sudah digunakan memiliki jumlah jenis kelamin sebanyak 447 dan yang wanita sebanyak 83. Lalu umur yang paling banyak adalah umur 31 sampai 40 yang berjumlah 81 dengan persentase 35,2%. Lalu yang paling sedikit adalah yang berumur di atas 50 yaitu 41 dengan persentase 17,8%. Untuk pekerjaan yang paling banyak adalah karyawan swasta yang berjumlah 111 dengan persentase mencapai 48,3%. Lalu yang paling sedikit adalah pegawai negeri sipil hanya berjumlah 20 dengan persentase hanya mencapai 8,7%. Untuk confirmatory faktor analisis lokasi atau confirmatory faktor analisis lokasi dapat kita lihat loading faktor ada LK1. LK di sini maksudnya adalah indikator lokasi, yaitu LK1 loading faktornya mencapai 0,76, LK2 0,79, LK3 0,75, LK4 0,75, LK5 0,71, LK6 0,76, dan seterusnya. Lalu pada harga dapat dilihat bahwa HG1 itu mencapai 0,75, HG2 mencapai 0,78, dan HG3 mencapai 0,76, dan HG4 mencapai 0,78. Lalu ada lagi untuk CFA promosi, PR1 itu sampai mencapai 0,81, PR2 0,71,
Per 3 0,77, Per 4 0,73, Per 5 0,72, Per 6 0,67, dan seterusnya. Lalu untuk keputusan pembelian mencapai KP1 mencapai 0, closing fakturnya mencapai 0,78, KP2 0,77, KP3 0,71, KP4 0,78, dan seterusnya. Lalu untuk CFA minat beli, closing faktornya MB1 0,76, MB2 0,73, MB3 0,70, dan MB4 0,75, dan seterusnya. Lalu untuk uji persyaratan statistik itu kita harus menghitung table goodness of fit. Untuk table of goodness of fit seperti yang bisa ada seperti pada teori table goodness of fit, yaitu norm fit index atau NFI harus melebihi 0,90 atau melebihi 0,95 baru bisa dinyatakan sebagai good fit. Dan hasilnya norm fit index atau NFI dari penelitian saya adalah 0,97. Lalu norm fit index atau NFI sama teorinya harus melebihi 0,90 atau melebihi 0,95. Dalam penelitian saya NFI-nya mencapai 0,99, jadi berarti itu adalah good fit. Lalu untuk root mean square error of approximation atau disebut RMSEA itu harus lebih kecil dari 0,08. Dalam penelitian saya ini RMSEA-nya hanya mencapai 0,036, berarti disebut sebagai good fit. Misalkan kriteria goodness of fit yang ada, di mana atas p-value 0,05 dan RMSEA lebih kecil dari 0,08, maka goodness of fit-nya sudah dipenuhi. Simpulkan model sudah fit dengan data karena RMSEA-nya hanya 0,036 yang dimana lebih kecil dari 0,08. Ya, betul. Lalu untuk pengujian hipotesisnya, hipotesis dari 7 hipotesis ada 6 hipotesis yang diterima dan 1 ditolak. Untuk hipotesisnya LK lokasi terhadap keputusan pembelian itu nilai T-value-nya mencapai 2,18 yang dimana lebih besar dari 1,96, yang menurut teori ketika T-value sudah mencapai melebihi 1,96 berarti itu di hipotesisnya diterima. Lalu untuk lokasi terhadap minat beli itu hanya mencapai 0,53 yang dimana lebih kecil dari 1,96, berarti hipotesis itu ditolak. Dan yang lain seperti harga terhadap keputusan pembelian, T-value-nya 3,32 berarti diterima. Lalu harga terhadap minat beli yang mencapai 7,96 berarti diterima. Lalu promosi terhadap minat beli itu mencapai 7,63. Lalu promosi terhadap keputusan pembelian mencapai 4,43. Lalu minat beli terhadap keputusan pembelian mencapai 4,24. Berarti ada 6 hipotesis yang diterima, lalu hanya 1 yang ditolak. Lalu untuk kesimpulannya, kenapa lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian? Karena pelanggan dalam memutuskan pembelian atau pemesanan barang percetakan dipengaruhi oleh lokasi sekarang. Walaupun pelanggan menggunakan smartphone dan mencari informasi dan memesan jasa percetakan lewat online atau media sosial, tapi pelanggan juga ingin mengetahui lokasi tempat usaha dari percetakan. Kenapa lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli? Karena lokasi toko tidak jauh dari pusat kota dan lingkungan toko memiliki suasana yang nyaman, tidak mempengaruhi minat beli. Karena produk yang ditawarkan berupa jasa percetakan sehingga pelanggan tidak memerlukan datang ke lokasi tempat usaha percetakan, jadi tidak perlu tahu lokasinya. Lalu untuk aplikasi teorinya, yaitu menurut Utami, lokasi merupakan struktur fisik dari sebuah usaha yang merupakan komponen utama yang terlihat dalam membentuk pesan
dalam usaha yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penempatan usahanya dan kegiatan dalam menyediakan saluran pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini menunjukkan walaupun sekarang sudah zaman digital dan media sosial, tapi tempat usaha tetap merupakan faktor terpenting dalam mengambil keputusan pembelian, walaupun minat belinya sekarang belum tentu ditentukan oleh lokasi usaha percetakan. Lalu implikasi teori dari harga adalah jumlah uang. Menurut Mandy, harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk, dan harga adalah satu-satunya bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan penjualan, karena yang lain adalah mengeluarkan biaya. Teori ini juga berlaku untuk usaha percetakan, di mana harga selain menentukan untuk pemilik usaha juga sangat berarti untuk pelanggan untuk berminat membeli dan memutuskan untuk membeli atau memesan produk tersebut. Lalu pada Hedinita et al. Mendefinisikan bauran promosi atau promotional mix sebagai perpaduan spesifik alat-alat promosi yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan value customer secara persuasif dan membangun customer relationship. Untuk perusahaan percetakan harus melakukan promosi dengan alat promosi yang tepat, karena persaingan usaha percetakan yang sangat tinggi sekarang ini. Semua alat yang tepat dapat digunakan sebagai alat promosi dengan digital, secara media sosial dan promosi konvensional. Lalu menurut Nafilah et al., minat beli adalah suatu dorongan yang muncul dari konsumen untuk membeli suatu produk dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam usaha percetakan, memang banyak sekali yang berbisnis usaha ini, sehingga banyak sekali penawaran yang diberikan sehingga pelanggan berminat untuk membeli dan memesan produk percetakan. Oleh karena itu, perusahaan harus meningkatkan aktivitas-aktivitas yang dapat menambah minat pelanggan. Lalu untuk keputusan pembelian, menurut Peter Olson, keputusan pembelian merupakan proses interaksi antara sikap afektif, sikap kognitif, sikap behavioral dengan faktor lingkungan, dengan manusia melakukan penukaran dalam semua aspek kehidupannya. Keputusan pembelian dipengaruhi banyak faktor. Perusahaan harus melihat sikap dari pelanggan dalam penelitiannya ini berkaitan dengan lokasi tempat usaha, harga yang ditawarkan, promosi-promosi yang dilakukan, bagaimana minat beli, semua harus dievaluasi dan diambil keputusan tindakan apa yang harus dilakukan sehingga pelanggan memutuskan untuk memesan dan membeli produk percetakan. Lalu untuk saran untuk si virus itu ibu adalah utama sebaiknya menyiapkan tempat yang lebih luas dan nyaman untuk konsumen agar konsumen lebih nyaman dalam melakukan transaksi. Lalu sebagai perusahaan percetakan yang berada di lingkungan yang kompetitif dengan percetakan lain, si virus utama harus menerapkan harga yang terjangkau agar konsumennya mendapatkan harga yang memenuhi keinginan mereka. Lalu untuk saran untuk penelitian berikutnya adalah untuk penelitian selanjutnya lebih baik dilakukan dalam kondisi setelah pandemi ini berakhir, untuk melihat apakah hasil penelitian akan sama atau berubah. Lalu menambahkan variabel lain seperti variabel loyalitas dan citra perusahaan yang belum dilakukan sehingga penelitian akan lebih menarik dan lengkap. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Untuk seluruh penguji saya dan seluruh pembimbing saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.